Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Salam Satu Hobi. Salam kopi tanpa gula, salam bonsai kelapa Indonesia. Nah, kali ini saya akan membahas tentang proses sayat dengan menyisakan 1-2 daun. Nah, ini sih sebelumnya ya, kita menyisakan 3 daun jadinya ini. Sebelumnya ini tinggi-tinggi, saya babat ekstrim hingga meninggalkan tunas terakhir saja. Dan akhirnya sekarang sudah menunjukkan gambaran seperti ini ya. Nah, jadi banyak yang bertanya pada saya, beli apakah kalau daunnya sudah terlanjur tinggi, apakah masih bisa dikerdilkan? Itu tentu masih ya. Asalkan bisa melakukan prosesnya, itu proses penyayatan dengan rutin tentunya ya. Namun jika sekarang disayat lagi 1 bulan baru disayat, itu tidak akan bisa ya. Jadi teman-teman harus melakukan proses penyayatan. Nah, ini pun sudah termasuk terlalu tinggi menurut saya ini bisa dilihat. Ini terlalu tinggi nih tapisnya. Tidak boleh sebenarnya terlalu tinggi seperti ini jika ingin mendapatkan daun yang kecil. Namun jika menurut teman-teman daun yang besar-besar atau tinggi itu tidak masalah. Jadi tidak masalah ya. Kalau daunnya yang kecil itu mesti dapat perawatan yang lebih intens. Nah, kalau ini namanya daunnya tanggung. Langsung saja kita lakukan prosesnya. Nah, sebelumnya siapkan pisau. Boleh pisau kecil ataupun pisau dapur, yang penting tajam. Jadi biasanya saya sebelum melakukan proses penyayatan, saya lakukan ini. Nah, siapkan pisaunya dulu. Jadi jika pisaunya ini tajam, jadi melakukan proses penyayatan itu mudah dan gampang tentunya, serta menarik ya. Oke, kita akan mulai dari sini, dari bonggol ya. Jadi bonggolnya ini juga belum rapi, kita akan proses. Nah, keuntungan menggunakan pisau yang agak melengkung seperti ini ya, kayak pisau cangkok itu, saat kita memotong ini tinggal digerakkan saja. Nah, gampang. Seperti ini teman-teman. Tinggal diputar seperti mencangkok. Yang pernah mencangkok pasti tahu. Nah, apalagi menggunakan meja putar, tentunya ini akan gampang sekali. Nah, oke. Nih teman-teman. Oke, sudah. Jadi setelah dibersihkan ini pasti dia akan terlihat perubahannya. Jadi sebelumnya kurang rapi, setelah kita cukur jadinya rapi. Nah. Nah, baru segini saja sudah terlihat bersih ya. Oke, kita menuju ini. Kita sayat dulu tapisnya sedikit. Baru kita potong ini. Jadi setelah saya tanya pada teman-teman saya, ada yang memang senang daunnya kecil, ada yang senang yang nyiur atau melambai, kan ada yang senang bonggol, nah, lebih senang bonggol. Jadi itu tergantung selera ya. Nah, kalau pakai pisau kecil ini kita lebih
lama jadinya prosesnya saat memotong gini, memotong pelepahnya ya. Oke, di video ini juga saya akan membagi trik untuk menyayat tanpa ada goresan. Oke, seperti biasa kita bikin yang bertingkat ya, agar bonggolnya nanti tetap rata, tidak menciut. Oke. Nah, kita menuju tahap ini. Pada tahap ini kita harus lebih berhati-hati ya, karena kita akan menyayat tapisnya. Kita lihat juga bagian bawahnya, jika terlalu putih jangan sampai terlalu bawah. Jika dirasa sudah cukup matang pelepahnya, bisa lakukan penyayatan sampai bawah. Nah, teknik untuk sayat tanpa gores itu, teman-teman cari dulu sedikit. Nah, jika sudah teman-teman dapatkan, ini bagian ini sudah didapatkan bagian tapisnya, teman-teman tarik ini, lalu berikan goresan sedikit saja, jangan terlalu menekan. Nah, walaupun tidak rapi itu tidak apa-apa. Nah, nanti akan saya tunjukkan lagi caranya. Seperti ini. Nah, pokoknya biar lepas saja dulu dan tidak tertekan dia. Oke. Potong. Nah, sudah terlepas. Lalu menuju ke bagian sebelah. Sama juga gitu. Pokoknya jangan memberikan tekanan pada pelepahnya ya. Nah, jadi hanya digores-gores saja hingga dia biar terlepas dia dulu. Oke. Nah, jika sudah begini, jika terlihat belum rapi, teman-teman tinggal memekarkan dulu, baru kita sayat ulang. Nah, jadi pisaunya bisa lewat seperti ini. Nah, jadi otomatis dia akan rapi dan pelepah di dalamnya pun tidak akan tergores. Nah, oke, seperti itu. Jadi sangat simpel ya. Lanjutkan lagi ke sini. Jadi kekurangannya itu, proses sayat ini adalah kekurangannya, kita menyayatnya lebih lama dari penyayatan yang biasa, yang tidak mementingkan hasil ya. Dalam artian walaupun tergores itu tidak apa-apa, jadi itu bisa lebih cepat. Jika memang goresan itu menurut teman-teman satu hal yang membuat penampilannya kurang bagus, teknik ini bisa dilakukan ya. Selain ini, jika terlalu keras juga menekan, itu bisa membuat goresan pada daun yang akan tumbuh, sehingga daunnya itu bisa tergores ya. Saat dia mekarnya itu berlubang dia. Oke.
Nah, begini dia hasilnya. Yang sebelumnya tinggi, sekarang kita sudah bisa mekarkan. Jadi proses selanjutnya ini hanya tinggal kita merajin menyayat saja. Nanti hasilnya akan lebih maksimal jika teman-teman bisa menyayat dengan rajin. Oke. Ini penampakannya teman-teman. Jadi sudah mulai pecah daun, kita tinggal program daunnya agar bagus dan rajin menyayat. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih.